Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Dini Gumilang dengan NPM 247822024. Saya dari TRI 2A. Di sini saya akan melakukan video hands-on dari video lab yang ada di Netakat 3.7.3.3.7 lab use Excel to forecast. Jadi forecast ini adalah kayak meramal atau eh, meramal atau coba kita cari forecasting itu apa sih? Peramalan. Forecasting adalah peramalan atau proses memperkirakan peristiwa di masa depan berdasarkan data historis dan tren yang ada. Jadi misalnya kayak kita bisa meramal cuaca, meramal banjir. Nah, kita bisa menggunakan forecasting ini. Kan kalau peramal sendiri kan tidak logik ya. Maksudnya tidak logik, ada yang tidak logik, tapi di sini forecasting sendiri dia logik karena kita ada datanya. Ya, di sini kita disuruh objeknya itu input data, execute data forecast. Ya, forecast is way ya, forecast kabar. Sorry ya, maaf Pak, saya lupa bahasa Inggrisnya. Jadi peramalan forecast sendiri adalah cara untuk memprediksi nilai di masa mendatang berdasarkan data. Berarti kita forecasting di sini menggunakan data. Dan manajer menginginkan data secara instan untuk membuat keputusan dan mereka mengandalkan teknik seperti peramalan untuk pembuatan keputusan tersebut dengan big data. Sebelum sejumlah data besar akan diproses secara instan. Ini menghadirkan tantangan untuk mengumpulkan dan memproses data ini secara gelap. Jadi di sini require research-nya kita menggunakan Microsoft Excel with the analysis toolpack in option. Instruksinya ada di sini part 1 input the data. Step 1 adalah enable analysis toolpack add-in. Di sini kita buka Excel. Sini sudah saya siapkan mana di Excel. Buka dulu Excel. Buka command prompt Excel. Oke, kini kita disuruh ke option adds in. Option. Habis itu klik adds in. Add ini add blank adds in. Habis itu select Excel add in manage drop down. Oh ini. Terus kita ganti select Excel adds in udah. Habis itu kita go. Kita go. Terus kita select analysis toolpath yang ini sama yang solver add-in ini. Ya, benar. Habis itu oke. Kita tunggu. Lama ya. Kok lama sih? Coba kita ulang. Adds in, Excel adds in. Oke. Excel. Kita ulangi. File option. Go. Oke.
Oke, udah. Habis itu di sel 1, ini sel A1, kita tulis date. Habis itu di B2 kita tulis grade. Date itu time, waktu. Date itu tanggal, grade itu kelas. Habis itu forecast. Itu ini, salin aja biar cepat. Kita jelek fontnya. Lower confidence boundary. Nah, di sel E kita tulis upper confidence. Boundary. Nah, kita di yang F ini starting with dua shell, type following dates. Kita disuruh ketik ini. Kita harus date, tambahkan waktu. Tulis langsung bawah. Kita nggak bisa. Jadi kita harus tulis otomatis. Sebenarnya ada cara ininya, guys. Satu 8 2018 15 22 tuh 1/29 2018 12 26 bisa 3/5 2018 habis itu 3/12 2008 3/26 2018 4. Jadi tahunnya 2018 doang ya. Oke, selesai. Nah, habis itu jika tadi kalian ketika ngisi ini ada tanda hashtagnya, nih, if you get punching hashtag in your cell, klik hold down. Ini caranya agar kalian tidak munculkan tanda itunya, terus select. Berarti hold ini nih digedein. Habis itu select column with type, klik OK. Nah,
Habis itu sekarang kita mulai yang di sel 2 B2 yaitu grade, kita ada 190 75 190 75 80 50 80 50 95 95 85 100. Ini kita masukkan data ya buat di kita masukkan data buat yang di sel B2 yaitu grade 10 75. Oke, sekarang kita akan menggunakan execute data forecast, yang berarti apa nih? In this part you will execute forecast. Nah, pada bagian ini Anda menggunakan Excel untuk memperkirakan nilai Anda untuk minggu-minggu yang tersisa. Ingatlah bahwa perkiraan ini didasarkan pada nilai yang telah Anda capai. Caranya in the data tab, in the data, in the data, ini klik data, habis itu klik stack column launch text to column wizard. Habis itu text to column wizard. Masih sabar. In the data tab, text tab to call. Sabar. In the data tab, ini kan data, habis itu klik text to columns, the text to column wizard, text to column, next. Kita next saja. Oke. Untuk labs kan, ini nih, ada ininya, baik kebalik. Pilihannya klik default choice in step 1 sampai 3, klik default choice. Default choice-nya itu delimited next. Habis itu choose step, oke, next. Habis itu in step 3 select date and change the field drop down. Pilih yang date. Habis itu drop down to MDY, udah ya. Ini di drop down gini, PA14 A1. Udah. Itu finish. Habis itu in cell A1 stroke B11 A1 sampai B11. Ini A1 sampai B11. Habis itu kita draw, habis itu ke in the data tab, select forecast sheet. Ini forecast sheet. Nah, habis itu create the worksheet windows, kita create. Ini adalah, sabar. Nah, jadi ini adalah sebuah grafik ya, grafik dari date dan grade. Di sini ada tulisannya. Oke.
Sekarang udah, habis itu in the forecast and calendar window select forecast calendar window tuh mana? Ini benar. Nah, kita beda dulu. Dia ada gini-gini. Nah, ini jadi nih sebuah grafik dari forecast itu sendiri. Habis itu kan udah nih, habis itu create, nah kayak gini hasilnya ya. Kayak gini hasilnya nih. Terus mana biar kelihatan sini ya. Ya, kayak gini nih hasilnya. Ini adalah sebuah forecast dari grade sama date dari A1 sampai B11. B12 kalau sini. A2 sampai B12. Kita draw. Kita drag down. Nah, habis itu notice the Excel and you will make 80.3 March, but is my confident is the score somehow. Gitu kan? What score is your predict for 2 April? Dari bulan April to ND. April. Perhatikan bahwa Excel prediksi bahwa akan ada pembalas skor 89 tanggal 19 Maret. Yakin bahwa skor Anda akan berada di antara. Pertanyaannya, berapa skor yang diprediksi untuk tanggal 2 April? Tanggal 2 April. Januari, Februari, Maret, April. Oh, ini nih, tanggal 2 April. Yaitu ada 79. 79. Nah, habis itu pada tanggal 9 April skor in Excel bukan ada 95% tanggal 9 April, tapi di skornya hanya 39%. Dalam kisaran skor berapa Excel 95%, bahwa Anda akan berhasil pada tinggal berapa skornya? Hanya 39% saja skor yang berhasil di tanggal 9 April. If you like using formula, you can put. Nah, sekarang kita akan modify the data. Highlight the data set cell A1, B1, and A11, B12. Yang kedua, ubah data A, ubah data menjadi nilai yang lebih mencerminkan nilai Anda sendiri. B, sorot kumpulan data di sel A1 dan B1 hingga A11B. C, di tab data, pilih lembar perakiraan untuk buka jendela buat lembaran kerja perakiraan. Jadi, bagaimana perubahan tingkat keyakinan dari 90 menjadi 90? Gimana caranya? Tapi kita ada yang kita ubah, bisa nggak?
If you like kissing from last caranya gimana? Kalau kita minta bantuan ya, saya nggak tahu ini kenapa gini. Ini guys, salah buka. Tujuh lima. Oke, jadi ini saja video kali ini tentang data forecasting menggunakan Excel. Jadi ini adalah tabel forecastingnya sendiri. Nih, dia ada grafiknya di mana pada tanggal April tanggal 2 dia ada 79 April tanggal 2. Nih. Bikin percabangan ya. Jadi kita tanya GPT. Boleh nggak sih? Boleh lah. Kita nggak tahu soalnya. Yang saya pelajarin tadi, ya udah saya pelajarin, tapi saya kurang tahu maksudnya apa sih. Tapi kalau forecasting sendiri di sini tuh dia tuh buat meramal masa depan menggunakan data. Mengapa demikian? Karena tingkat kepercayaan ada contoh memprediksi konsumen pada produk tertentu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dari project 3.3.7 use Excel to forecast. Nah, ini adalah data yang setelah saya isi. Datanya seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.